pemirsa, saatnya kami memperbarui informasi Anda mengenai seputar Indonesia. Bersama saya Lutfatif Ifada dengan NIM 2108031040029, akuntansi perbankan konvensional dan syariah kelas A. Beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya menganalisis laporan keuangan pada PT Bank BTPN Syariah Tbk pada tahun 2022. Sejak didirikan sebagai unit usaha syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk yang saat ini bernama PT Bank BTPN Tbk pada tahun 2010. Nah, pada BTPN Syariah telah masuk dan menjangkau segmen yang belum tersentuh oleh perbankan, yaitu segmen masyarakat inklusif, dengan mandat untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan bagi perempuan di negara Indonesia. BTPN Syariah menyediakan akses dan produk serta layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah bagi mereka untuk meneguhkan niat mewujudkan cita-cita kehidupan yang lebih baik. Nah, pada tanggal 14 Juli 2014, BTPN Syariah resmi terdaftar sebagai Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia. Nah, sebagai satu-satunya bank umum syariah di Indonesia yang fokus utama memberikan layanan pemberdayaan nasabah, masyarakat inklusif, dan mengembangkan inklusi keuangan. Visi dan misi dari PT Bank BTPN Syariah Tbk yaitu visinya menjadi bank syariah terbaik untuk inklusi keuangan dan membawa perubahan dalam kehidupan jutaan masyarakat Indonesia. Dan untuk misinya, bersama-sama kita menciptakan peluang untuk pertumbuhan dan kehidupan yang lebih bermakna. Kemudian terdapat pendanaan pada PT Bank BTPN Syariah Tbk. Nah, pada bank ini memiliki hashtag demi niat baik. Guna mewujudkan niat baik itu lebih cepat, bank menyediakan berbagai produk pendanaan dengan imbal hasil yang kompetitif dengan layanan yang berorientasi pada kepuasan nasabah. Nah, terdapat 9 produk pendanaan, yaitu tepat tabungan, tepat deposito, tepat tabungan platinum, tepat tabungan syariah, tepat tabungan platinum bisnis, tabungan tepat rencana, rekening tabungan jamaah haji, tepatnya giro, dan tepat tabungan syariah agen. Menurut laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk, terdapat simpanan nasabah yang berasal dari pihak ketiga dan pihak berelasi, di mana pada pihak ketiga terdapat tabungan wadiah dengan rincian tepat tabungan kelompok, tepat tabungan, tabungan BTPN WOW, tepat tabungan rencana, tabungan nemapan syariah, dan tabungan haji dengan total pada tahun 2021 senilai 2.026.300 juta, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan senilai 2.177.252 juta dan terdapat penambahan giro wadiah dengan hasil akhir pada tahun 2021 senilai 2.607.173 juta, pada tahun 2022 senilai 2.204.898 juta. Kemudian untuk simpanan nasabah selanjutnya yaitu terdapat pihak berelasi. Terdapat tabungan wadiah dengan rincian tepat tabungan dan tepat tabungan rencana dengan total pada tahun 2021 senilai 2.067.557 juta. Sedangkan pada tahun 2022 senilai 2.205.268 juta. Perbedaan antara penghimpunan dana dari bank konvensional dengan bank syariah terletak pada prinsip yang diterapkan oleh masing-masing bank. Dalam sistem yang diterapkan oleh bank syariah mengedepankan prinsip syariah pada pengelolaan dana nasabah, baik berupa titipan atau wadiah maupun berupa investasi atau mudharabah. Nah, bank syariah tidak mengenal adanya suku bunga tertentu yang diperjanjikan. Yang ada adalah nisbah bagi hasil pada produk yang menggunakan akad mudharabah dan bonus pada produk yang menggunakan akad wadiah.
Sedangkan pada bank konvensional, pengelolaan dana nasabah dilakukan dengan prinsip konvensional. Bank konvensional akan menjanjikan suku bunga tertentu yang dilakukan di awal, dan suku bunga tersebut tidak akan berubah atau mempengaruhi kondisi dan kinerja perusahaan. Selanjutnya, terdapat pembiayaan pada PT Bank BTPN Syariah Tbk. Nah, dengan menerapkan prinsip syariah dalam menjunjung visi PT Bank BTPN Tbk tersebut, bank mengembangkan produk dan layanan pembiayaannya sesuai dengan kebutuhan segmen tertentu. Ada 3 produk pembiayaan yang mana terdapat tepat pembiayaan syariah kelompok, tepat pembiayaan modal kerja syariah, dan mitra tepat. Menurut laporan keuangan PT BTPN Syariah Tbk, dalam pembiayaan terdapat pinjaman kard dari pihak ketiga dengan hasil akhir pada tahun 2021 senilai 100, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 3.456. Nah, kemudian terdapat pembiayaan musyarakah dari pihak ketiga dengan hasil akhir pada tahun 2021 sebesar 10.169, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 59.672. Pendapatan Bank BTPN Syariah berasal dari pendapatan usaha utama lainnya, dengan rincian pendapatan dari investasi pada surat berharga, pendapatan imbalan dari penempatan pada SBIS, pendapatan bonus penempatan pada FASBIS, pendapatan bagi hasil penempatan pada SIMA, pendapatan bagi hasil penempatan pada deposito, dan pendapatan dari bank lain dan Bank Indonesia lainnya dengan hasil akhir pada tahun 2021 sebesar 265.591.000.000, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 322.162.000.000. Kemudian, pendapatan lainnya berasal dari pendapatan operasional lainnya dengan total pada tahun 2021 senilai 22.332.000.000, sedangkan pada tahun 2022 senilai 65.646.000.000, yang mana pada tahun 2022 ini mengalami kenaikan. Menurut laporan keuangan PT Bank BTPN Syariah Tbk, terdapat sumber dana zakat. Nah, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, bank belum mengelola penerimaan dana zakat, baik yang bersumber dari bank maupun dari pihak lain. Kemudian, menurut laporan keuangan PT BTPN Syariah Tbk, terdapat laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Nah, sumber dana kebajikan berasal dari sumbangan atau hibah, pendapatan non-halal, dan denda, dengan jumlah pada tahun 2021 senilai 779 juta, sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2.682 juta, maka saldo akhir dana kebajikan tahun 2021 senilai 137 juta, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2.404 juta. Nah, pemirsa, itulah analisis laporan keuangan dari PT Bank BTPN Syariah Tbk pada tahun 2022. Saya Rifatul Ifada, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.